Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Eni Prihatin. Saya salah satu mahasiswi PPG guru tertentu B3 tahun 2025 dengan NIM 2025610 Prodi Fikih LPTK UIN Sultanah Mahesya Lok Sumawe. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model program deep learning di kelas 7 MTS Tarbiyatul Ulum Panggung Asri, Panggung Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Mabel Fikih dengan materi memahami dan melaksanakan sholat 5 waktu. Mari selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini apakah di antara teman kalian yang izin tidak masuk? Tidak. Jadi semuanya masuk ini ya untuk mengikuti pelajaran mata fikih, gitu ya? Insyaallah siap. Sebelum pelajaran dimulai, saya ingin cek kelengkapan seragam kalian. Apakah baju ada yang belum dimasukkan? Aman nggih? Semuanya aman. Itu tas ditaruh saja di bangku. Nggih, tasnya di bangku. Sing tasnya nyantong tasnya taruh di bawah biar enggak capek. Itu ya. Ini saya mau absen dulu. Tadi nihil katanya ya. Justina Senja, Elisa, Aramintana, Diren, Dimas, Nezar, Ciko. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Ciko memimpin doa dulu. Yang setuju? Ya. Berdoa dimulai. Silahkan mengeluarkan alat tulisnya dan buku pegangannya atau fikih hari ini ya. Semuanya mengeluarkan alat tulisnya dan buku pegangan fikih. Gitu ya. Sudah siap anak-anak? Untuk hari ini materi itu pertanyaan pemakai tadi. Mengapa kita harus sholat 5 waktu? Gitu ya. Apa yang terjadi jika ada syarat yang tidak terpenuhi di dalam sholat? Tadi itu saya contohkan, tiba-tiba batal wudunya. Jadi sholatnya sah atau tidak? Ya. Jadi kita harus mengulang lagi, ambil wudu lagi sampai kita keadaan suci lalu melaksanakan sholat. Gitu. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, di layar itu anak-anak bisa perhatikan tujuan pembelajarannya apa supaya kalian nanti mampu ya menjelaskan pengertian syaratnya sholat, rukunnya sholat dan sunnah di dalam sholat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Peserta didik mampu menerapkan sholat 5 waktu dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi
Jadi orang yang ngawur, sholat kudu sing bener tenan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam aturan fikih. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan sholat. Artinya disiplin apa anak-anak? Tepat waktu, subuh pagi hari, orangnya subuh jam 10. Aku tak rada awan-awan aja jam 10 nggak boleh. Subuh pagi, zuhur waktunya siang hari, asar waktunya sore hari, maghrib waktunya petang, isya waktunya malam hari. Kita disiplin waktu disiplin anak-anak. Tidak boleh memindah waktu sholat, harus tepat di waktunya masing-masing. Kira-kira seperti itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita lanjut. Kalian perhatikan. Di situ lingkup materi sholat ya. Pertama tadi sudah Ibu singgung di depan, yaitu kalian nanti setelah materi ini mengetahui betul apa pengertian sholat. Yang kedua, bagaimana syarat-syarat sholat. Yang ketiga, bagaimana rukun sholat. Kemudian berikutnya sunnah-sunnah di dalam sholat. Oke ya. Nih, kalian perhatikan. Kelihatan apa enggak anak-anak? Kelihatan tapi kurang tajam itu ya? Tidak apa-apa. Di situ nanti gini, kalian buka itu di buku pegangan kalian ada materinya pengertian sholat. Di halaman 15. Di halaman 15 itu nanti sama dengan yang ada di layar anak. Jadi kalian punya buku pegangannya, kemudian sambil memperhatikan di layar. Jadi di situ pengertiannya apa? Sholat adalah ibadah. Secara bahasa dulu, secara bahasa apa artinya sholat? Doa. Gitu ya. Jadi intinya sholat dari awal sampai akhir itu adalah doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu selalu ingat sama Allah. Sholatnya kan 5 kali. Dalam sehari kita ingat sholat 5 kali. Melaksanakannya 5 kali. Kita selalu berdoa kepada Allah 5 kali. Gitu ya. Kita lanjut. Pengertian secara bahasa adalah doa. Kemudian pengertian secara istilah, secara syarat. Sholat adalah apa anak-anak? Coba dibaca. Ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi itu, ya. Dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Diakhiri dengan salam. Itulah namanya sholat. Kemudian berikutnya. Di situ ada lanjutan pengertian sholat, gitu ya. Dasar hukum sholat, dalilnya. Coba dibaca bersama-sama dalilnya. Mulai dari yang pertama itu, yang tampil di awal sampai akhir. Coba baca bersama-sama. Dengan diawali tidak baca bismillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang kedua, awalum ma yuhasabu alaihi abdu yawman qiyamati sholatu ma'in Oke, itu dalilnya. Tolong terjemahkan yang pertama. Artinya dari kata sholat dan kata zakat dan rukunlah bersama orang-orang yang rukun. oke, nomor 2 itu
hadis anak-anak. Coba baca artinya juga. Amin ya Rabbal alamin. Pertama kali akan bisa kita orang hamba pada akhirnya adalah sekolah tidak sesuai dari maka akan dinilai baik semua amalnya yang baik sehingga seharusnya Allah akan dinilai baiklah semua amalnya yang baik. Jadi itu perintah mengerjakan sholat 5 waktu, bukan hasil rekayasa atau karangan manusia. Ini perintahnya langsung dari pusat, gitu ya. Istilahnya saya memakai langsung dari pusat. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh yang diperintahkan oleh siapa-siapa. Jadi itu ada dalilnya. Itu ada dari surat Al-Baqarah ayat 43. Oke. Kemudian ada hadisnya juga, bukan hanya ayat Al-Quran saja. Ada hadis pendukungnya bahwa sholat 5 waktu itu memang benar-benar perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ. Kemudian anak-anak kita lanjutkan syarat sholat. Syaratnya sholat apa saja? Pertama, Islam. Balik, berawal, suci dan secara apapun kecil. Oke, jadi itu syarat wajib sholat. Jadi syarat sholat itu dibagi menjadi 2. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang syarat sahnya apa saja? Suci badan dari hadas besar dan kecil, suci badan pakaian dan tempat dari najis, suci badan pakaian dan tempat sholat dari najis. Mengetahui maksudnya waktu sholat, definisi aurat yang dimaksudkan Sudah cukup ya anak? Oke, jadi itu tadi syarat sahnya sholat. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu rukun sholat. Nah, perhatikan ya. Rukun sholat dibagi dalam 3 garis besar, gitu ya. Rukun qobliyah, di situ ada niat. Ya. Yang kedua rukun qauliyah atau ucapan. Pertama apa rukun qauliyah? Takbiratul ihram. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tasawuf akhir. Yang keempat membaca yang kelima pertama. Kemudian yang ketiga rukun fi'liyah atau perbuatan. Pertama apa? Rukun fi'liyahnya rukun. Yang kedua i'tidal. Yang ketiga sujud. Yang keempat duduk di antara 2 sujud. Yang kelima Duduk tasawuf akhir. 6. Maknanya Kemudian terakhir baik. terbaik. Jadi itu rukun sholat 5 waktu. Syarat sholat harus terpenuhi, rukun sholat juga harus semuanya terpenuhi. Kemudian materi berikutnya sunnah sholat. Nah, ini sunnah sholat itu ada 3. Pertama, sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat, ketika sholat,
setelah sholat. Lalu pertanyaan yang kedua tadi dari Ciko. Bagaimana jika salah satu dari syarat wajib sholat tidak terpenuhi? Syarat wajib sholat tidak terpenuhi, gitu ya, Ciko? Oke, saya jawab. Gimana jika syarat wajib sholat tidak terpenuhi? Jawabannya adalah maka sholatnya belum wajib dilaksanakan. Orang itu belum punya kewajiban untuk sholat. Untuk selanjutnya, ini kalian membentuk kelompok. Ini sudah jadi kelompoknya. Baca sudah jadi. Ini beranggota pas 666. Itu ya. Ini saya bagikan tugas kelompok untuk kalian. Ini kelompok 1. Yuk kerjakan yang kompak. Tugasnya semua kelompok harus tahu soalnya dia harus tahu, oke? Soalnya apa? Dibaca, dicari jawabannya. Ini kelompok 2. Nanti dikerjakan bersama-sama. Nulisnya langsung di sini aja tulisan jawabannya. Oke? Lalu kelompok 3. Ini soalnya. Yuk monggo. Semuanya kerjasama. Yuk berdiri. Kita tidak dulu. Perhatikan instruksi dari saya apa? Ya. AIU ini. Yuk semuanya berdiri. Ya Mas Alvin sama Mas Dimas maju ke sana aja. Kan yang disikat ada di depannya. Membelakangi saya tidak apa-apa. Mulai ya. Siap ya. Sakit. Sikut. Sikat. 1 kali lagi, oke? Setelah disikat lalu tunjukkan ke atas ini. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Nah, cepet ya. 15 menit. Tulisnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai dari kelompok 1. Ada berapa syarat sholat eksplisit dan jelaskan dengan lengkap. Dengan kelompok kemudian presentasi di depan kelas. Kelompok 1 terdiri dari 2 jenis yaitu syarat wajib sholat Islam, balik, berakal, suci dari hadas besar atau kecil. Syarat dan sholat suci badan dan hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat sholat, pengetahuan maksudnya waktu sholat. Ya, lanjutnya. Menutup aurat, definisi yang dimaksud dengan aurat. Menurut syarat terkena setiap sesuatu yang harus ditutup atau ada dilihat maka aurat dalam syarat laki-laki antara pusat dan tutup. Perempuan Ya. apabila menjadi berkat dengan apa yang memungkinkan melihat atau mengawasi kemungkinan menghadap atau secara yakin apabila musuh jauh dari apa yang sekiranya bisa memungkinkan melihat
diletakkan maka wajib membaca Fatihah dengan berjumlah Fatihah wajib Keadaan itu ya. Ini jawaban dari kelompok 1 atas pertanyaannya tadi tentang syaratnya sholat, gitu ya. Ini dari kelompok 2 atau 3, kira-kira ada yang mau bertanya enggak sama teman-teman di kelompok 1? Ada yang mau bertanya enggak? Silakan, kalau mau bertanya boleh. Atau jika semuanya sudah paham, sementara tidak bertanya dulu juga boleh. Tapi yang masih penasaran, silakan tanya. Ada pertanyaan? Mungkin kira-kira mana? Dari kelompok 1 dan 2? Tidak ada, yakin? Aman? Ya udah gitu. Kita beri apresiasi dulu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baca siapa tadi ditentukan oleh kelompoknya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan 13 rukun sholat. Presentasikan rukun sholat. 1. Niat, yaitu menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Dalam prakteknya niat dilaksanakan bersamaan dengan takbiratul ihram. 2. Berdiri bagi yang mampu. Apabila tidak mampu maka sholatnya dengan duduk. Apabila tidak mampu dengan duduk maka tidur miring. Apabila tidak mampu dengan tidur atau miring maka dengan terlentang. Kalau tidak mampu dengan terlentang maka dengan isyarat. 3. Takbiratul ihram. Syarat sahnya takbiratul ihram: 1. Diucapkan saat berdiri. 2. Menghadap kiblat. 3. Dengan bahasa Arab yaitu Allahu Akbar. 4. Dapat didengarkan oleh musalli. 5. Dilakukan berbarengan dengan niat. 4. Membaca surah Al-Fatihah. 5. Rukuk dengan tumanina dalam mendudukkan sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua tangannya menyentuh lutut. 6. Itikal dengan tumanina, bangun dari rukuk dan kembali tegak dengan tumanina. 7. Sujud 2 kali dengan tumanina, meletakkan kedua lutut dan kedua telapak kaki. 8. Duduk antara sujud dengan tumanina. 9. Sujud sajud akhir. 10. Membaca sajud akhir. 11. Membaca salawat atas Nabi. 12. Mengucapkan salam pertama. 12. Praktikasinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Itu jawaban dari kelompok 2. Oke, pertanyaannya tentang rukun sholat. Itu nih Mas, tadi pertanyaannya. Ini dari kelompok 1 dan 3 bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan kalau bertanya. Kelompok 2 siap menjawab. Silakan bertanya jika ada pertanyaan. Sudah jelas semua? Nah, dari jawabannya sudah jelas semua? Presentasi kelompok 2, Sempur? Oke, udah. Yang kelompok 3 gimana? Ada pertanyaan, betul? Sudah, jadi semuanya sudah jelas. Alhamdulillah. Presentasi dari kelompok 2. Silakan kembali ke tempat, sebelumnya kita tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 3. Semuanya maju untuk presentasi. Oke, ambil tempat. Dan yang membacakan siapa? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita tentang macam-macam sunnah salat.
bulan Ramadan. Qiraat mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, i'tidal dan bangun dari tasyahud awal. 2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 3. Melihat tempat sujud. 4. Membaca doa i'tidal setelah takbiratul ihram. 5. Membaca ta'awudz sebelum membaca al-fatihah. Sunnah-sunnah yang dilaksanakan setelah sholat. 1. Membaca istighfar, zikir, dan doa. 2. Berpindah tempat dari tempat pelaksanaan sholat fardu untuk melaksanakan sholat sunnah. 3. Di belakang musola ada jamaah perempuan, maka digunakan bila di tempat sehingga perempuan itu keluar lebih dahulu. Sudah cukup jawaban dari kelompok 3. Ini bagaimana kelompok yang lain, ada pertanyaan kira-kira? Dari jawaban kelompok 3 tadi mungkin ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Gimana? Aman anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Ayo siapa yang bertanya silakan. Berdiri kalau bertanya. Angkat tangan kalau berdiri. Tanya boleh? Boleh? Yakin? Iya. Jadi itu tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan jawabannya tentang sunnah ketika melaksanakan sholat. Gitu ya tadi pertanyaannya. Ya sudah. Ini saya sudah selesai untuk kerja kelompok dari kelompok 3. Silahkan kembali ke tempat, sebelumnya tepuk tangan dulu. Silahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Sekarang kita berdiri semua. Yang kedua, ya, yang kedua tadi. Perhatikan. Yo, siap, anak-anak? Kita explain dulu supaya kita refresh. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Sekali lagi yang kompak, lebih kompak ya. Untuk yang kedua, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan anak-anak duduk kembali. Kita lanjutkan pelajaran dari materi yang kita pelajari hari ini, anak-anak. Kesimpulannya yang kita peroleh, pertama, dengan sholat kita menjadi taat dan disiplin waktu. Kemudian nomor 2, kesimpulannya, dengan sholat menjadikan kita memiliki sikap tawadhu, anak-anak. Ya, tawadhu itu rendah hati. Rendah hati. Orang yang sholat, insya Allah dia akan dijaga dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Anak-anak mempunyai sifat akhlakul karimah. Kemudian berikutnya, sholat menjadi bukti bahwa kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah, bahwa kekuasaan Allah itu sungguh luas dan tempat kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, sholat adalah sebagai realisasi, ya, realisasi
bukti ya. Kita mengucapkan syukur kepada Allah. Bukti kita berterima kasih kepada Allah itu dengan sholat. Itu ya. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Mulai dari awal tadi, pengertian sholat menurut bahasa, menurut istilah. Kalian masih ingat? Menurut bahasa tadi apa? Lalu ada pengertian lagi menurut istilah. Semua kegiatan yang berniat mulai takbiratul ihram sampai salam itu disebut sholat. Kemudian setelah pengertian materinya tadi apa? Syarat sah sholat. Ada dua, ya, syarat wajib dan syarat sah. Ada dua ya syarat sholatnya. Syarat sholat dibagi menjadi dua, syarat sah dan syarat wajib. Kemudian apa lagi? Rukun. Tadi rukun dibagi menjadi berapa garis besar? Secara garis besar 3. Apa yang pertama? Niat. Kemudian niat sama dengan apa? Secara garis besar, secara kober. Apa ayo? Iya, itu yang kedua apa? Iya, yang ketiga apa? Tapi iya. Jadi itu. Lalu kemudian setelah itu rukun. Ya, yang kita pelajari tadi rukun. Setelah rukun terakhir sunnah yang dilaksanakan di dalam sholat. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini anak-anak bisa memahami, lalu bisa mempraktekkan dengan kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat, semoga barokah, dan semoga kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan setelah kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya kira untuk materi pelajaran fikih pada hari ini cukup sekian. Terima kasih atas semua perhatiannya anak-anak. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.